Dari pengkajian literatur review yang saya lakukan selama bertahun-tahun, saya tertarik dengan fenomena awan, ya, bentuk awan dan korelasinya dengan gempa yang bakal terjadi. Dan seiring dengan makin seringnya gempa terjadi di Indonesia, ya, selama sekitar mulai tahun 2020 itu gempa semakin sering terjadi. Sebetulnya kalau menurut catatan BMKG bahkan dari sejak tahun 2008. Dari 2008 sampai 2018, ya, selama kurun waktu 10 tahun BMKG mencatat gempa terjadi 5.000 sampai 6.000 kali per tahunnya, baik dirasakan maupun tidak, ya. Terus kemudian dari sejak tahun 2019 sampai 2019 nih, ya. Kemudian 2020, 2021, 2022 dan 2023 gempa makin sering terjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan periode di tahun 2008 sampai 2018. Coincidence, ya, dengan terjadinya pandemi ini. Kenapa kok bisa terjadi pandemi terjadi lalu kemudian peningkatan intensitas dan frekuensi gempa itu juga terjadi 2 kali lipat. Jadi catatan BMKG nih, dari tahun 2020, ya, ada 8.264 gempa terjadi di Indonesia. Jadi kira-kira 28 kali per hari itu. 28 kali per hari. Tahun 2021 meningkat sebanyak 10.570 kali. Berarti kira-kira 28,5 kali terjadi setiap hari di seluruh kepulauan Indonesia. Lalu tahun 2022, tahun lalu, itu menjadi 10.792 kali. Artinya gempa terjadi 29 kali per hari di seluruh Indonesia. Dan tahun 2023 ini, Anda juga sudah tahu, ya, baru 1 bulan berjalan, ya, belum selesai bulan Januarinya, gempa itu rata-rata sudah tercatat sebanyak sekitar 23 kali dalam sehari, ya. Nah, kita belum tahu nih trennya Februari, Maret sampai Desember 2023 itu seperti apa. Tapi kalau lihat angkanya dari tahun 2020 meningkat 2.000 kali di 2021, meningkat 300 kali di tahun 2022, ya berarti intensitas dan frekuensinya itu makin hari makin bertambah jumlahnya. Mestinya gempa sebanyak ini, ya, itu bukan hanya saya yang terpancing, ya, terpicu untuk kemudian meneliti, mengkaji secara jauh lebih mendalam, memancing curiosity, memancing keingintahuan dan kemudian melakukan penelitian. Harusnya sih bukan hanya saya, ya, tapi juga banyak orang cerdas yang lain, para ilmuwan yang lain. Nah, kalau kita bicara gempa ini, bagaimana cara melakukan prediksinya? Banyak sekali metode-metode yang dilakukan, tapi dianggap hasilnya itu masih kontroversi, gitu loh. Jadi misalnya ada peneliti yang mengatakan bahwa saya melakukan prediksi gempa itu dengan cara seperti ini, itu masih ditentang. Kemudian ada peneliti yang lain juga mengatakan saya melakukan prediksi gempa dengan cara seperti ini, itu juga banyak ditentang. Nah, salah satu hal yang kemudian jadi bagaimana cara saya mengamati, karena saya tuh senang sekali mengamati langit, ya, fenomena-fenomena langit itu kan banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi dan tidak banyak orang yang bisa memahami itu. Nah, saya jadi curious, ya, jadi menduga ada keterkaitan nih antara bentuk-bentuk awan dengan korelasinya dengan gempa gitu. Saya lihat apakah ada, ya, korelasinya gitu. Ada hubungannya nggak sih bentuk-bentuk awan ini dengan bencana-bencana yang bakal terjadi gitu. Apakah terjadi banjir, apakah terjadi gempa, dan ternyata beberapa peneliti di seluruh dunia itu juga memberikan perhatian yang sama dengan saya. Jadi bagaimana kita membuat semacam proposisi atau membuat semacam dugaan, bagaimana peristiwa kealaman, peristiwa semesta itu bisa menjadi tanda, menunjukkan tanda dan gejala terhadap terjadinya peristiwa bencana. Dalam hal ini adalah gempa. Jadi dari pengkajian literatur review yang saya lakukan selama bertahun-tahun, saya tertarik dengan fenomena awan, ya, bentuk awan dan korelasinya dengan gempa yang bakal terjadi. Dan
berbagai pemikiran saya sejak sekitar 3 tahunan yang lalu ya itu sudah sering tipis-tipis ya saya sharingkan di sosial media di sosmed saya ya itu, dan lumayan menarik perhatian orang-orang yang juga menjadi pemerhati awan. Bentuk awan yang aneh, yang anomali atau yang tidak biasa ya. Kita kalau melihat awan itu biasa kan bentuknya tuh yang bulat-bulat, kalau seperti kita kenal kalau kita disuruh menggambar, melukis pada waktu SD itu kan, gambar awan, gunung, sama ada jalan, ada sawah gitu ya. Itu awannya kan klasik ya, awan yang bentuknya seperti kapas begitu kan, bulat-bulat, berbentuk seperti bulat-bulat begitu ya. Dan itu adalah awan yang paling umum ya, yang selama ini menghiasi langit pada saat pagi hingga sore hari. Lalu ada awan yang berbentuk tertentu yang itu juga menunjukkan bakal terjadi hujan misalnya gitu. Jadi awannya menjadi gelap. Terus kemudian ada bentuk-bentuk tertentu itu yang memang mengindikasikan atau menjadi prediksi bakal terjadi sesuatu, misalnya badai atau terjadi banjir begitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi semakin intensitasnya semakin tinggi pembentukan, nah besar kemungkinan bahwa volume hujan yang turun itu akan semakin banyak sehingga bisa dipakai untuk memprediksi hujan lebat bahkan banjir. Nah sekarang apakah ada nih keterkaitannya? Jadi apakah awan itu juga bicara dengan manusia, memberitahu bukan hanya sekedar bakal ada hujan. Nah itu kan biasa ya, kita lihat oh kalau awan gelap bakal hujan. Lalu ada awan-awan tertentu yang menunjukkan bakal ada badai ya. Mungkin orang-orang yang menekuni di situ. Lalu awan yang tertentu yang menunjukkan bakal ada banjir. Nah, itu juga ada ya bentuk-bentuk awan-awan tertentu. Nah, sekarang yang lebih jauh korelasinya, dan jangan-jangan atau barangkali awan itu juga memberitahu kita ya, yaitu bagaimana bentuk-bentuk awan itu mengindikasikan atau memprediksi, memberitahu kita ya bahwa bakal terjadi gempa. Nah, ini yang menarik ya. Karena seandainya ilmu tentang bagaimana membaca awan sebagai prediktor ya, awan sebagai prediktor untuk terjadi gempa itu akan menjadi suatu ilmu yang novel, ilmu yang baru, dan ilmu yang amat sangat bermanfaat tentu saja bagi semua orang di seluruh muka bumi ini ya. Karena gempa tektonik maupun gempa vulkanik dari gunung yang meletus itu kan yang menimbulkan bencana paling banyak ya, menimbulkan korban paling banyak karena sangat sulit untuk diantisipasi begitu kan ya, seperti itu. Jadi kapan sih gempa tektonik sampai kemudian menghancurkan suatu desa atau menghancurkan bangunan gedung dan sebagainya, menimbulkan korban jiwa, itu bisa diprediksi. Ilmu ini kan sangat bermanfaat ini kalau dikembangkan, dan mestinya nih BMKG atau Fakultas Geologi di universitas-universitas yang memiliki Fakultas Geologi atau ya berbagai macam ilmu yang terkait ya, pastinya sih harusnya nih mereka menekuni bidang ini. Nah, saya belajar dari banyak ilmuwan. Kok Dr. Tifa kok belajar tentang prediksi awan berkorelasinya dengan bencana gitu ya? Saya pertama itu begini, saya sangat membutuhkan ilmu itu dan tidak ada yang bisa memberitahu saya kan. Saya mau baca di mana? Ya, kalau begitu saya harus teliti sendiri gitu kan. Ya, saya harus melakukan penelitian sendiri. Untuk apa? Ya, untuk diri saya, untuk keselamatan diri saya, keselamatan keluarga, dan saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan ini untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Jadi jangan, ini kalau kebiasaan netizen ya, itu kalau ada orang yang memiliki satu ilmu tertentu ya, dia melakukan suatu stigmatisasi bahwa jangan bicara di luar bidangnya dan segala macam lah. Kalau kita dilarang atau tidak boleh untuk belajar tentang bidang ilmu yang lain dan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga, serta bagaimana kita bisa membantu banyak orang kalau kita dilarang untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ya, kita punya kewajiban untuk terus memelihara dan menggunakan akal budi kita itu dengan baik. Salah satunya dengan mempelajari hal-hal yang betul-betul sangat mempengaruhi atau sangat memberikan akibat kepada kehidupan kita, kelangsungan hidup kita, termasuk
bagaimana bisa melakukan prediksi gempa. Gempa itu sebetulnya bisa diprediksi apa tidak sih? Kalau seandainya bisa diprediksi, tentu alangkah sangat bagus ya untuk kita semua, karena bisa meminimalisir korban, bisa mengantisipasi semua risiko-risiko, melakukan mitigasi risiko dan langkah-langkah persiapannya. Dan pertanyaan apakah gempa bisa diprediksi bukan hanya pertanyaan Anda semua, tapi juga pertanyaan saya. Saya seorang yang menekuni bidang epidemiologi prediksi ya, melakukan prediksi kepada penyakit ya. Tren untuk terjadinya penyakit di masa depan itu adalah keahlian yang saya pupuk dari sejak belasan tahun yang lalu. Dan karena sifat saya ingin tahu ya, curiosity saya sebagai seorang ilmuwan itu terjaga ya, termaintain gitu ya. Persoalan gempa ini, dan yang karena akhir-akhir ini juga saya amati itu semakin banyak terjadi di Indonesia, membuat saya kemudian jadi harus belajar juga ya. Jadi ya kan, saya pengen selamat, saya pengen keluarga saya selamat, dan saya pengen membantu menyelamatkan banyak orang. Karena itu saya belajar juga untuk melihat bagaimana sebuah gempa atau kejadian gempa itu bisa diprediksi. Dengan cara bagaimana ya? Kan tidak banyak orang yang tahu. Kenapa kok tidak banyak orang yang tahu? Karena tidak banyak orang yang menekuni prediksi gempa itu. Dari penelitian-penelitian yang dipublikasikan atau para ahli ya, para ahli geofisika, geologi yang berkecimpung dalam gempa lah ya, itu kan tidak banyak juga meneliti tentang bagaimana memprediksi gempa ya. Bagaimana memprediksi gempa sebetulnya adalah ilmu yang seharusnya digali ya oleh para ahli tersebut. Nah, saya harus melakukan penelitian sendiri ya, do my own research, dan dengan cara bagaimana saya melakukan penggalian literatur ya, kemudian saya lakukan review terhadap literatur hasil penelitian, pengamatan dari para peneliti yang menekuni dalam bidang bagaimana cara memprediksi gempa. Berbagai macam cara dilakukan oleh mereka, berbagai metode dikembangkan oleh mereka, tapi sepanjang dari sekitar mulai para peneliti itu terusi untuk membuat prediksi gempa mulai dari sekitar tahun 1997 sampai sekarang tuh udah kira-kira udah 24 tahun ya, 25 tahun, itu tidak banyak berkembang, dan tidak banyak juga yang kemudian jadi tergiring untuk menekuni juga, sehingga temuan-temuan yang berikutnya dari sejak 1997, ada lagi penelitian tahun 2010, tahun 2013 ya, dan seterusnya, itu masih terus kemudian menjadi kontroversi. Kenapa menjadi kontroversi? Saya menduga bahwa ini adalah terkait dengan alat dan teknologi yang mungkin masih sangat sedikit, sehingga prediksinya itu belum terlalu signifikan, angkanya belum terlalu signifikan. Ada seorang peneliti ilmuwan dari Rusia yang dipakai ya sebagai rujukan oleh banyak peneliti kepo-kepo lain ya, banyak peneliti yang kepo-kepo gitu, dan salah satu peneliti yang banyak banget dipakai pikirannya dan hasil penelitiannya itu namanya tuh Morozova ya. Beliau seorang peneliti dari Rusia ini mulai menekuni keterkaitan antara awan yang tidak biasa, awan yang bentuknya tidak lazim itu dengan terjadinya gempa. Dimulai di tahun 1997, jadi sudah 25 tahun yang lalu ya. Kemudian diikuti oleh banyak ahli yang lain, banyak kepoers yang lain juga ya, beberapa dari Cina, beberapa dari Jepang, beberapa dari Eropa ya, dan beberapa dari Iran juga ya. Ada Zhou dan kawan-kawan ya. Dari Cina ini ada Guo dan Yang, ada Wu ya tahun 2009, tahun 99 bahkan yang Zhou. Kemudian Guo dan Yang itu tahun 2013 itu juga melakukan pengamatan pada gempa yang terjadi di Italia. Jadi peneliti dari Cina, tetapi dia mengamati gempa yang terjadi di Italia itu selama kurun waktu 2 tahun tuh, dan melihat apakah ada korelasi dengan bentuk-bentuk awan yang anomali gitu. Begitu juga dengan peneliti dari Iran, Mansouri dan Nashfar dan kawan-kawan, ini juga melakukan penelitian. Karena apa? Tahun 2013 itu Iran dihantam dengan gempa-gempa besar. Kemudian ada banyak peneliti dari Eropa, ada Freund, ada Harrison, ada Palinets ya, itu juga sudah melaporkan
penelitian mereka yang melihat ada korelasi antara bentuk-bentuk awan yang terjadi yang tidak biasa itu dengan bakal terjadi gempa di beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Dan tidak selalu nih menurut mereka ya, tidak selalu bentuk awan yang tidak lazim itu yang terlihat di satu daerah, di langit suatu daerah itu mengindikasikan bahwa bakal terjadi gempa di daerah tersebut. Bahkan ada beberapa peneliti ya yang melakukan pengamatan, ada kalanya itu bentuk awannya tidak lazim itu ada di suatu daerah A, ternyata gempanya beberapa bulan kemudian terjadi di daerah B ya, itu bisa kemungkinan terjadi seperti itu. Karena itu sangat penting ya, semakin banyak orang yang melakukan pengkajian atau melakukan pengamatan terhadap adanya dua korelasi ini akan memberikan semakin banyak data, yang mana semakin banyak data yang terkumpul ya, tidak usah harus ahli kok. Anda yang kurios ya, Anda yang punya akal budi, punya kecerdasan itu dan memiliki keingintahuan yang tinggi, lalu menggunakan pemikiran-pemikiran dari para ahli, kita semua tuh bisa do my own research atau do our own research ya, bisa melakukan penelitian-penelitian sendiri untuk memperkaya, menambah data-data yang ada sehingga makin meningkatkan taraf signifikansi atau taraf kepercayaan akan adanya korelasi awan dan gempa yang bakal terjadi ya, karena penelitiannya masih sangat sedikit, orang yang tertarik dengan prediksi awan dan gempa ini juga masih sangat sedikit ya, sehingga kemudian temuan-temuan dari mereka itu selalu dibaca atau direspon tuh dengan negatif gitu loh, menimbulkan kontroversi gitu. Biasanya yang memberikan respon negatif atau menganggap itu kontroversi ya orang-orang yang tidak menekuni. Orang-orang yang tidak menekuni dan tidak memahami itu, mereka menganggap bahwa ada kontroversi ini di sini, masa sih dan segala macam, kan begitu ya. Seperti itu biasa terjadi. Dan saya harus menyampaikan apa yang saya dapatkan ya dengan menggunakan pisau analisis literatur review ya, walaupun tidak saya publish, tapi saya publish dengan cara seperti ini, dengan video yang saya sebarkan seperti ini yang saya publish ya. Jadi saya pancing ya, saya stimulasi gitu untuk menggunakan akal budi saya dengan cara yang sama dengan yang saya lakukan. Temuan dari Morozova di tahun 1997 ya, dia menyampaikan hasil penelitiannya bahwa adanya awan-awan yang berbentuk anomali itu mungkin ya terkait atau berkorelasi dengan sesar yang mengalami pematahan ya, sesar patah yang aktif gitu. Dan kemudian penelitian atau laporan dari Morozova ini dikuatkan oleh penelitian lain, Shaw. 2 tahun kemudian, tahun 99, Shaw juga melaporkan ada bentuk-bentuk awan yang tidak biasa, yang tidak lazim, dan itu berasal dari beberapa titik ya, patahan sesar ya, sesar yang patah itu ada di beberapa titik, dan kemudian beberapa bulan kemudian terjadi gempa gitu. Jadi berarti gambaran awan yang tidak biasa tersebut itu adalah refleksi atau cerminan dari patahnya sesar ya, patahnya sesar yang terjadi di kedalaman bumi itu memberikan refleksi dengan suatu mekanisme fisikawi tertentu ya, itu memberikan refleksi terhadap awan, dan kemudian awan akan membuat semacam bentuk ya, melakukan pembentukan awan itu yang tidak biasa dibandingkan dengan awan-awan yang seperti selama ini terjadi. Jadi begitu laporan dari Shaw. Kemudian ada 2 peneliti, Go dan Yang, meneliti secara khusus tentang keterkaitan antara bentukan awan yang tidak biasa itu dengan terjadinya gempa di Italia dalam 1 tahun ya, periodenya antara 2012 sampai 2013 ya. Go dan Yang ini mengamati bentuk-bentuk awan, kemudian gempa yang terjadi sekian hari atau sekian bulan kemudian itu sepanjang tahun di Italia ya. Ternyata
mereka menemukan satu korelasi yang tingkat signifikansinya itu bahkan sampai 75%. Artinya begini, ketika ada bentuk awan yang tidak biasa muncul, ya, tanda awan yang tidak biasa muncul itu akan menghasilkan gempa di kemudian hari, itu kita harus mempercayai sebanyak 75%. 75% kalau ada pembentukan awan yang terjadi, awan tidak biasa yang terjadi, ya awan tidak biasa tentu bentuknya juga tertentu ya, tapi bukan awan yang biasa begitu, maka 75% berkemungkinan untuk terjadinya gempa di kemudian hari. Nah, kapannya? Nah, ini tergantung sama si sesar itu. Bisa, ini ada laporan bisa beberapa hari, 1 minggu, jadi pembentukan awan yang nggak biasa itu muncul, lalu 1 minggu kemudian terjadilah gempa. Ada yang mengatakan, ada yang melaporkan 2 bulan, jadi 2 bulan setelah pembentukan awan yang tidak biasa itu, 2 bulan kemudian muncul gempa ya di tempat yang bisa sama, bisa lain. Ini penelitian yang diperkuat oleh Good lagi di tahun 2021. Kemudian Thomas dan kawan-kawan juga menambah ya, dengan penelitian yang mereka lakukan juga di Italia di tahun 2015 ya. Dia di situ tuh tidak menganggap bahwa tidak ada hubungan nih. Dia mengatakan bahwa tidak ada hubungan, tapi ternyata Thomas ini hanya melakukan penelitian terhadap beberapa kali gempa saja, tidak serial ya, tidak sekuen seperti yang dilakukan oleh Go dan Yang, oleh Shaw, oleh Morozova ya. Dia hanya melakukan penelitian terhadap 1, 2, 3, 4, 5 terhadap 5 kali gempa yang terjadi ya. Tentu saja datanya masih kurang signifikan, tapi peneliti-peneliti yang lain semakin mempertajam datanya, semakin memperbanyak datanya ya, dan memang taraf signifikan dari temuan mereka itu makin lama makin tinggi ya, taraf signifikansinya itu makin tinggi. Kenapa kok bisa ya terjadi awan yang berbentuk tidak biasa yang mengindikasikan itu adalah awan gempa? Beberapa waktu setelahnya kemudian terjadi gempa begitu. Dan ini sudah confirm ya, banyak peneliti yang mendukung bahwa itu adalah refleksi dari patahan sesar ya. Jadi sesarnya patah dan kemudian menghasilkan refleksi gambaran awan yang tidak biasa. Dan bagaimana itu mekanismenya gitu kan? Gimana sih mekanismenya kok patahan sesar itu bisa memberikan refleksi terhadap munculnya pembentukan dari awan yang tidak biasa itu ya. Jadi peneliti ini ya, jadi beberapa peneliti ini membuat semacam analisis matriks gitu kan terhadap bagaimana mereka melakukan suatu prediksi ya, angka-angka prediksi untuk menunjukkan bahwa bentuk awan anomali atau awan yang tidak biasa seperti ini itu akan menjadi prediksi bagi terjadinya bencana. Jadi mereka ada 2 angka ya, mereka dapat anomaly occurrence rate dan earthquake occurrence rate. Jadi antara AAR, anomaly appearance rate AAR, dengan earthquake occurrence rate EOR itu bisa mereka korelasikan begitu ya secara statistik. Nah, mekanisme yang terjadi itu mengapa kok awan berbentuk begitu, kok beda ya? Kemungkinan adanya perubahan medan listrik yang terjadi ya. Jadi refleksi dari patahan sesar itu akan menimbulkan perubahan konfigurasi dari medan listrik yang ada di langit, kemudian itu menghubungkan antara si sesar yang aktif yang patah itu. Terus kemudian terjadi adanya konduksi sirkuit atmosfer ya, dia jadi patah keluar gitu kan, menghasilkan energi fisikal gitu kan, dan kemudian dipantulkan ke langit ya, menghasilkan suatu arus konduksi dan kemudian menghasilkan suatu bentuk awan yang anomali, bentuk awan yang tidak biasa. Dan ini adalah hipotesis yang paling masuk akal dari pembentukan awan yang tidak biasa tersebut ya. Bagaimana bentuk-bentuknya? Ini Anda bisa lihat ya di beberapa penelitian yang dilaporkan ini di www.frontiersin.org ya, penelitian yang dilakukan oleh Go dan Yang ini juga
Anda bisa lihat ya di situ bentuk-bentuk awannya itu seperti apa sih, kan? Kemudian ini ya bentuknya seperti itu ya, ini ada, nanti saya berikan tuh bentuk awannya. Seperti, memang beda, awan gempa itu beda, dengan awan hujan dengan awan banjir itu beda. Jadi mereka sebut sebagai awan tipikal, jadi awannya tuh nggak sama dengan awan-awan yang lain. Dan memang betul bahwa diperlukan sejumlah awan gempa terjadi sampai kemudian mendahului terjadinya gempa yang terjadi. Jadi ini bisa menjadi alarm tersendiri nih. Kalau ada pembentukan awan yang tidak biasa, itu bakal terjadi gempa di kemudian hari. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa kan ya. Jadi gambaran yang sangat-sangat bermanfaat nih buat semua orang di seluruh muka bumi ya. Kalau seandainya makin lama nanti, tentu saja dengan tambahannya ada artificial intelligence ya, teknologi artificial intelligence yang bisa digunakan untuk semakin membuat metode ya pengamatan terhadap bentuk awan anomali untuk memprediksi terjadinya gempa itu makin dipertajam oleh artificial intelligence, maka kemungkinan bukan gempanya yang dihambat ya, tetapi kemungkinan antisipasinya ya, bagaimana kemudian menyelamatkan orang yang ada di atas sesar itu supaya mereka tidak menjadi korban, kemudian bagaimana melakukan antisipasi terhadap post gempa ya, itu kan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga ketika gempa itu benar-benar terjadi, ketika sesar itu betul-betul patah cuek gitu, maka tidak ada ya, atau hanya sangat sedikit orang yang menjadi korban dari kerusakan rumah, bangunan, gedung yang terjadi ketika sesar itu patah dan menimbulkan gempa. Jadi ini ilmu yang amat sangat luar biasa. Dan sekali lagi, buat Anda semua ya, pemerhati dari channelnya Dr. Tifa ya, terutama buat yang baru ya, saya ajak untuk berpikir kurius ya, berpikir selalu ingin tahu dan gunakan akal budi kita secara maksimal. Karena sekali lagi nih, gempa ini tambah sering terjadi ya, peningkatannya eksponensial, udah 2 kali lipat ya dibanding tahun 2008. Jadi ini adalah masalah besar, dan tampaknya juga pemerintah di sini, pemangku kebijakan yang terkait itu kan tidak banyak actionnya ya, tidak terlalu banyak action. Jadi mereka hanya fokus kepada setelah gempa itu lalu apa yang mereka lakukan. Sementara justru sangat penting adalah bagaimana melakukan prediksi, bagaimana melakukan prevention untuk menghindari korban seminimal mungkin ya. Dan argumentasi terhadap sering terjadinya gempa itu jangan kemudian dipatahkan dengan, oh Indonesia ini kan ring of fire. Anda tahu ring of fire itu artinya Indonesia adalah kepulauan yang dikelilingi oleh gunung berapi, betul. Tetapi yang kita sedang bicara ini problematika yang jauh lebih berisiko ya, jauh lebih berbahaya dibanding dengan gunung berapi yang meletus ya. Ini adalah sesar, ini tektonik ya, gempanya ini tektonik. Nah, ini gempa tektonik ini kan kalau kita tidak menggunakan ilmu-ilmu yang seperti yang ilmu pembacaan awan ya, ilmu korelasi awan anomali begini, kita susah kan untuk melakukan prediksi. Dan sekali lagi, pemikiran ini saya sebarkan agar pemangku kebijakan, para ahli dalam hal ini, yang lebih ahli dari saya, yang memang betul-betul menekuni bidang geofisika, geologi begitu, lebih concern ya, lebih mau belajar ya, sehingga Anda semua itu bisa memberikan tambahan data ya, tambahan data dari para peneliti yang ada yang sudah melaporkan maupun tambahan data dari saya, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan ini, curiosity kita ya, keingintahuan kita yang kita balas dengan penelitian ya. Kalau saya menggunakan literatur review, Anda bisa melakukan penelitian observasional di lapangan, itu semakin menambah manfaat bagi umat manusia ya, khususnya rakyat Indonesia.